A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu sekalian dan teman-teman para penggemar YouTube ya, channel YouTube Pendidikan Dodi Sabta Berkarya. Alhamdulillah hari ini kita akan berbagi tentang bagaimana cara membuat video pembelajaran video pembelajaran karena akhir-akhir ini banyak guru yang bertanya tentang bagaimana sih membuat video pembelajaran ya, tahap-tahapnya bagaimana, cara-caranya bagaimana, karena mereka sepertinya cukup melihat sesuatu yang sudah jadi dan nampaknya sulit atau mungkin nampaknya nggak mungkin rasanya untuk dibuat. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk memberikan tips-tips sederhana ya, dengan cara pelan-pelan saja kita memasuki cara-cara untuk membuat video pembelajaran. Nah, di sebelumnya bagi yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe terlebih dahulu. Bagi yang sudah subscribe jangan lupa untuk like dan juga nanti di share ya. Oke, berikutnya ini ya, teman-teman sekalian juga bisa melihat di playlist yang ada di channel ini, yaitu di playlist YouTuber atau di playlist video pembelajaran juga ada di situ beberapa contoh-contoh video pembelajaran yang sudah saya buat, dan itu ada beberapa yang masih pemula ya, jadi mohon dimaklumi, dan ada pula beberapa yang sudah mulai bagus dan sudah banyak penontonnya ya, sudah hampir 2000 viewers ya, atau penonton. Jadi hari ini kita akan mencoba berbagi cara-cara yang mudah dan dinilai, yang saya pikir sudah bisa diterapkan oleh guru-guru yang lain. Bapak Ibu guru yang saya hormati dan teman-teman sekalian yang seperjuangan yang berbahagia. Nah, apa tahap yang pertama untuk kita bisa membuat video pembelajaran ya? Yang pertama, pastikan teman-teman memiliki niat yang mantap ya. Jadi memang segala sesuatu itu dari niatnya. Niatkan yang mantap ya. Ya Allah, bismillah, saya akan hari ini saya bertekad untuk membuat video pembelajaran ya. Saya akan membuat sebuah video pembelajaran yang itu bisa digunakan, dimanfaatkan oleh peserta didik, oleh orang-orang lain yang di luar sana, bahkan sebagai contoh video pembelajaran bagi orang-orang yang membutuhkan, apakah itu guru pula, apakah itu siswa pula, apakah itu mungkin para akademisi atau para mahasiswa barangkali yang sedang studi tentang video pembelajaran guru dan sebagainya. Pokoknya niatkan lillahi ta'ala, kita ingin membuat video pembelajaran ya, jangan ada niat yang lain. Yang kedua, teman-teman sekalian, nah ini yang paling penting selain niat adalah teman-teman harus bisa berani untuk tampil ya, percaya diri di depan umum ya, depan publik, karena namanya YouTube tentu akan ditonton oleh para penonton lintas daerah, lintas provinsi, lintas negara bahkan ya. Jadi video kita itu akan ditonton juga oleh orang-orang luar negeri bahkan ya, orang dari Amerika, dari luar negeri ya, dari Australia dan sebagainya. Tergantung bagaimana segmentasi video kita. Kemudian setelah PD, bagaimana cara membuat kita itu PD, percaya diri ya, dicoba gitu ya, dicoba untuk membuat satu. Kalau nggak dicoba kita nggak akan pede-pede ya. Jadi bagaimana sih cara menumbuhkan percaya diri gitu ya, cara menumbuhkan percaya diri, misalkan kita cuma bertanya terus bagaimana caranya ya, kalau nggak dicoba tidak akan tumbuh percaya diri itu, yakinlah. Tapi kalau kita sudah mencoba sekali saja dulu, bismillah, coba ya kan, percaya diri. Boleh teman-teman Bapak Ibu mau muncul seperti ini ya, mau muncul langsung di layar, atau mungkin bisa juga dengan tanpa muncul di layar. Jadi cukup dengan menggunakan PowerPoint misalkan, atau cukup menggunakan animasi-animasi ya. Tapi tentu secara prakteknya lebih lama gitu ya dibanding pembuatan secara langsung yang sering saya gunakan. Jadi untuk tahap ini bagi Bapak Ibu yang ingin tampil begitu ya, yang ingin tampil seperti saya di video-video saya yang sebelumnya, video pembelajaran yang lain, itu bisa menggunakan cara-cara ini. Yang pertama, teman-teman itu harus rekaman pasti ya, karena untuk membuat video pembelajaran pasti ada videonya ya. Jadi videonya itu harus teman-teman siapkan, Bapak Ibu siapkan. Bagaimana menyiapkan video yang kita bisa tampil ya, tampil secara mungkin setengah badan, atau mungkin kita bisa tampil seluruh badan, tergantung kita ya. Di video itu apakah kita bisa tampil di sebelah kiri sini ya, dan sebelah sini itu mungkin
materi kita, atau mungkin sebagian sini ya kita bisa mengaturnya. Jadi nanti kita bisa belajar. Jadi yang pertama Bapak Ibu silakan buat video tentang materi yang sedang Bapak Ibu ajarkan. Misalkan materi IPA gitu ya, materi IPA kali ini misalkan tentang bioteknologi misalkan ya, tentang bioteknologi. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa membuat video dulu Bapak Ibu sedang mengajar atau sedang menyampaikan materi tentang bioteknologi. Jadi bioteknologi itu kan ada dua misalkan ya, ada konvensional, ada modern. Jadi Bapak Ibu sekalian pilih indikator mana, tujuan pelajaran yang mana yang sedang disampaikan. Jadi dalam video itu juga harus dijelaskan indikator yang mana, apa indikatornya, apa tujuan pembelajarannya disampaikan juga ya, yang pasti materinya. Kemudian durasi. Jadi usahakan durasinya itu sekitar 7 sampai 10 menit ya, 7 sampai 10 menit lebih kurang. Jikalau memang agak panjang ya silakan, yang penting secara esensi materi tetap ada gitu ya. Materi pokoknya tetap ada dan disampaikan. Boleh lebih dari itu nggak apa-apa juga sebenarnya, tergantung materinya gitu ya. Kalau memang panjang ya apa boleh buat, memang harus panjang. Jadi Bapak Ibu, bagaimana cara rekamannya? Rekamannya itu dengan ini tripod ya, dengan tripod biar stabil, dia tidak goyang-goyang. Jadi Bapak Ibu harus menyiapkan tripod, atau kalau tidak itu memang handphonenya itu diletakkan di buku ya. Tapi itu juga cukup ribet juga, ambil buku atau ambil karton atau ambil kardus gitu ya, diletakkan handphonenya, repot akhirnya. Jadi paling tidak Bapak Ibu harus ini ya, lebih mudah membeli tripod ya, paling kan harganya sekitar 80-90 ribuan, atau yang enggak bagus 100 ribuan gitu ya. Jadi tripod apapun juga boleh, silakan dipakai untuk rekaman biar stabil ya, seperti ini, stabil, tidak goyang-goyang. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ibu siapkan ini ya, siapkan layar dinding yang warnanya satu warna. Misalkan ini warnanya warna kuning gitu ya, warna kuning pudar atau satu warna. Jadi di belakang Bapak Ibu itu usahakan backgroundnya kain hijau misalkan, atau kain biru, atau kain atau dinding yang putih saja. Pokoknya satu warna. Karena nanti kita akan menggunakan aplikasi salah satu aplikasi itu yaitu KineMaster, atau mungkin yang lain juga bisa. Itu bisa merubah background kita itu menjadi background yang kita inginkan. Misalkan kita berada di sebuah kelas ya. Jadi awalnya kita rekaman video itu background kita itu background dinding misalkan, atau kain warna hijau. Jadi nanti kita akan merubah background kita itu menjadi background ruangan kelas, atau background alam gitu ya, atau background pegunungan, background tentang apalah materi kita gitu ya. Jadi atau luar angkasa sekalipun, atau bahkan background bergerak pun juga bisa. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, itu tujuannya. Yang pertama itu adalah rekaman menggunakan background yang satu warna ya, dinding kita itu satu warna, apakah putih saja tapi yang bersih ya, background yang bersih, atau hijau saja, atau biru saja, atau hitam saja, pokoknya backgroundnya yang satu warna. Kemudian durasinya usahakan durasi 7 sampai 10 menit. Kemudian Bapak Ibu mau memilih apa? Separuh badan seperti ini saja, atau tampak semuanya. Tapi biasanya cukup sampai pinggang gitu ya. Pinggang ke atas itu sudah cukup, karena sudah melambangkan gerak tangan, ekspresi wajah, dan juga gerak tubuh ya. Kalau kaki tidak perlu nampak ya. Jadi kalaupun nampak ya silakan, tapi harus butuh background yang besar gitu ya, besar. Kemudian setelah membuat video, selesai video sudah cukup ya, materinya sudah sampai. Jadi Bapak Ibu sekalian, ambil ini ya, ambil dari internet atau dari Google atau dari yang lain tentang gambar-gambar ya, gambar-gambar yang dimungkinkan untuk menunjang materi. Misalkan bioteknologi ya, konvensional. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mengambil gambar atau foto tempe ya, roti ya, kemudian foto gambar-gambar seperti mentega, kecap, apalagi oncom, dan juga yang lain sebagainya. Jadi contoh-contoh produk-produk dari bioteknologi konvensional itu sudah harus disiapkan. Nanti ini akan kita masukkan di bagian slide-slide gambar ya, yang itu kita sedang menyampaikan di materi, kemudian gambar itu muncul gitu ya, dan juga penjelasan yang lain. Nah, setelah itu barulah kita masuk ke tahap editing video menggunakan aplikasi KineMaster. Jadi di aplikasi ini nanti kita akan langsung ya mencobakan di video yang berikutnya bagaimana cara mengedit video melalui KineMaster, yang mana kita sudah menyiapkan video
yang kita rekam, sudah kita siapkan video yang kita rekam, dan juga sudah kita siapkan gambar-gambar pendukung ya, gambar-gambar atau media-media gambar yang mendukung, bahkan video-video lain mungkin dari YouTube ya yang bisa kita ambil, yang boleh kita ambil untuk menunjang video kita. Jadi yang penting syaratnya ada apa namanya, tidak ada melanggar ini ya, melanggar hak cipta, begitulah ya, lebih kurang kira-kira. Jadi selama kita mengambil apa namanya, gambar yang boleh di-download atau boleh diakses atau diambil, silakan. Tapi kadang-kadang beberapa gambar tuh ada yang, atau beberapa background ya, itu tidak boleh diambil karena memiliki hak cipta. Jadi si video kita itu nanti pas kita upload ada pemberitahuan, misalkan ada hak cipta gitu ya, jadi kita kena hak cipta, nanti bisa berpengaruh pada video kita. Diusahakan kali ini cukup rekaman dulu, dan juga rekamannya pakai background satu warna. Oke Bapak Ibu sekalian, sampai jumpa di video berikutnya di editing video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.